Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Ibu Bapak tetap antusias mengikuti pesan demi pesan sebagai tuntunan untuk perjalanan kita sepanjang 2025. Kita tidak akan pernah dibuat bingung untuk menjalani hari-hari di depan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu akan menuntun kita dengan kepastian. Nah, pagi hari ini kita sama-sama belajar Ibu Bapak apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, yaitu berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Berjalan dalam apa Ibu Bapak? Kepastian di tengah ketidakpastian. Nah Ibu Bapak, saya merasa gitu ya, yang namanya berjalan dalam ketidakpastian itu enggak enak. Enggak enak. Ini mau dibawa kemana sih? Enggak pasti gitu. Enggak ada sebuah kejelasan. Kemarin beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan bahwa dunia ini, di dalam dunia ini enggak ada yang pasti. Perkataannya atau perbuatannya ataupun apa yang terjadi di dalam dunia ini, baik situasi, kondisi, keadaan alam, jabatan, itu enggak bisa sebagai landasan untuk kita pasti melangkah. Pekerjaan yang enggak pasti itu enggak enak. Mungkin hari ini kita punya pekerjaan, ada pekerjaan, tapi bulan depan apakah masih ada pekerjaan enggak ya kira-kira yang bisa dikerjain? Karena proyek mungkin hanya menentukan untuk batas waktu tertentu. Enggak pasti pekerjaan. Kita kadang bingung, kadang kita galau. Pendapatan kita berubah-ubah, enggak ada pasti. Enggak ada kejelasan. Fluktuatif. Hari ini punya pendapatan yang cukup besar. Besoknya sama sekali gak punya untung. Mungkin yang lagi berbisnis merasakan. Hari ini saya dapat untung. Gak tahu besoknya nol sama sekali. Berubah-ubah. Gak ada yang pasti. Kesehatan mungkin juga. Hari ini saya sakit, dokter nggak tahu ngasih vonisnya apa, belum tahu, nggak jelas ini jenis penyakitnya tuh apa. Jadi kita galau, kita gundah gulana, kita pengen ada sebuah kepastian. Nah Ibu Bapak, hal ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu Ibu Bapak. Ketika mereka mau berlayar, disuruh berlayar ke seberang, mereka menghadapi yang namanya badai. Diombang-ambing. Dan mereka berjuang untuk mengatasi badai tersebut. Dalam ketidakpastian itu enggak jelas murid-murid Tuhan Yesus. Enggak enak. Ini perahu itu diombang-ambing terus, digoncang. Ini mau maju apa mau mundur? Harus berjalan ke kiri atau berjalan ke kanan? Bingung. Dalam kebingungan, jadi enggak enak. Begitupun sama Ibu Bapak. Ketika kita punya rumah tangga kita mungkin perahu rumah tangga kita sedang diombang-ambing. Ada sebuah permasalahan di dalam keluarga yang terjadi. Entah itu apa. Bapaknya sibuk, anaknya sibuk nyelamatin diri, istrinya sibuk, diombang-ambing, gak tahu ini perahu kehidupan rumah tangganya tuh mau dibawa kemana, membingungkan. Jadi kondisi yang tidak pasti itu tidak enak Ibu Bapak. Tetapi hal yang luar biasa Ibu Bapak, ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika dalam kebingungan, ini menghadapi badai yang tidak berhenti-hentinya, kapan mau berhentinya? Tuhan datang. Ya datang.
dan memberikan sebuah kepastian. Dikatakan di dalam Matius 14 ayat yang ke-27 dikatakan apa? Ini yang menjadi dasar pesan kita di minggu ini ya. Dikatakan apa? Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah ini luar biasa sekali. Sebuah perkataan yang menenangkan. Tuhan tahu situasi dan apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Yang dibutuhkan adalah apa? Ketenangan. Maka Tuhan berkata, tenanglah, aku ini. Dan kemudian tidak lama dari itu, Petrus datang. Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ini luar biasa Petrus. Tahu perahunya itu sedang diombang-ambingkan oleh badai yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Yang Petrus lakukan apa? Dia minta supaya aku datang berjalan di atas air. Dan Petrus keluar dari perahu. Nah ibu bapak, saat badai mungkin kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita, yang diperlukan adalah apa? Kita berjalan di atas badai. Karena hanya ada dua pilihan ibu bapak. Yang pertama adalah apa? Akan dimakan oleh badai, tenggelam, dimakan oleh badai, saya katakan dimakan oleh badai gitu ya. Atau seperti Petrus berjalan di atas badai. Nah kita tinggal mau pilih yang mana. Yang luar biasanya itu Petrus katakan, aku mau berjalan di atas air. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana, kenapa kok sampai Petrus bisa berjalan di atas air. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa sekali. Dia berjalan di dalam kepastian. Sebuah negara, namanya negara Jepang. Ibu bapak, negara ini rawan sekali dengan yang namanya bencana alam. Ya, terkadang tiba-tiba itu badai bisa datang menerpa daerah-daerah tertentu. Ya, merusak gedung-gedung, merusak rumah-rumah, bahkan tempat-tempat penerbangan. Kalau badai, ada yang namanya badai typhoon gitu, typhoon Jepang, itu badainya itu punya kekuatan besar dan seperti ada putaran gitu. Jadi artinya apa? Bisa si rumah itu ketarik gitu ya. Seringkali badai itu menerpa Jepang. Bahkan di tahun 2011 itu ada yang namanya badai yang mengakibatkan tsunami, dan kemudian si pembangkit tenaga nuklir itu akhirnya pecah. Terjadi radiasi dan beberapa dari warga negara dari Jepang itu karena takut terkena radiasi mereka pindah ke tempat yang lain. Ada yang ke negara lain. Jadi badai seringkali menerpa Jepang berkali-kali. Badai itu menerpa Jepang. Tetapi yang luar biasa ibu bapak, tercatat bahwa sekalipun mereka mengalami badai berkali-kali, tetapi mereka tercatat sebagai mendapat sebuah pujian ibu bapak. Mereka negara yang tidak mau dikasihani. Maksudnya gini, aduh badai lagi, rusak lagi, aduh hancurlah negara aku. Enggak. Tetapi negara ini mereka berjuang. Punya semangat untuk menata, untuk menghadapi badai, untuk selanjutnya. Nah, ini luar biasa ibu bapak. Patut kita teladani. Sekalipun badai datang. Apakah kita minta dikasihani? Aduh Tuhan, hidupku kok begini terus ya. Hidupku
kok menderita sekali sih. Enggak Ibu Bapak. Kita harus sadar Ibu Bapak. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Adakah waktu-waktu ini ketika badai itu menerpa kehidupan kita, kita mau datang, mau mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ini aku. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Tenanglah, ini aku, ini perkataan yang luar biasa Ibu Bapak. Yang dikatakan bahwa tidak akan ada Allah yang sama seperti aku. Dia yang akan memimpin perjalananmu. Bahkan dia yang akan mencukupkan. Dia akan yang mencukupkan seluruh kebutuhanmu. Apa yang kau perlukan. Ini luar biasa sekali Ibu Bapak. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar. Bagaimana ketika badai menerpa kehidupan kita. Ada ketidakpastian. Mari kita sama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang memberikan kepastian. Itu sebabnya apa? Petrus tidak segan-segan. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Ibu Bapak bisa mengikuti poin-poin sebelumnya. Dan saya mau menambahkan satu poin pagi hari ini ya. Yang pertama adalah begini. Ibu Bapak, ketika kita menghadapi ketidakpastian, apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah miliki ketenangan sehingga dapat mendengar suara Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang panik, yang diperlukan apa? Ketenangan bukan? Kadang kalau lagi panik, aduh, ada sebuah ketakutan gitu ya. Kadang kita perlu rasanya pengen mendapatkan sebuah ketenangan. Memeluk gitu ya. Mungkin kalau anak memeluk orang tuanya. Mendapatkan sebuah ketenangan. Dan ketenangan ini sangat dibutuhkan sekali. Tanpa ketenangan Ibu Bapak, kita enggak bisa mendengar suara Tuhan. Kita perlu, kalau kita pengen dengar suara Tuhan, kita perlu ketenangan. Hari-hari ini orang kesulitan untuk tenang. Enggak mudah di tengah diterpa oleh lagi berbagai masalah. Orang cenderungnya apa? Panik. Waduh, ini harus gimana? Saya harus berbuat apa? Jadi mereka itu merasa dia tuh lebih tenang kalau dianya itu sibuk melakukan sesuatu. Berbuat inilah, cari jalan inilah, cari jalan itulah. Supaya apa? Bisa menyelamatkan diri. Jadi ketenangan itu sebagai satu hal yang penting. Gak mudah Ibu Bapak dalam kepanikan kita memperoleh ketenangan. Mungkin Ibu Bapak gini ya, contoh gini ya. Kita dalam keadaan panik. Bisa datang beribadah ke tempat ini. Datang menyembah Tuhan, tapi pikiran itu bisa berbicara lebih kuat suaranya. Aduh, ini kompor udah dimatiin apa belum ya? Aduh, ini nanti kerjaan saya kapan ya beresnya? Jadi bisa melayang-layang Ibu Bapak. Susah untuk tenang. Padahal firman Tuhan katakan ketenangan itu adalah sumber kekuatan kita. Apa Ibu Bapak sumber kekuatan kita? Ketenangan. Dalam ketenangan kita bisa dengar suara Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa gini ya. Di dalam Yesaya
30 ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan apa? Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ketenangan itu sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ibu Bapak, luar biasa. Waktu kita tenang dan percaya, di situ kekuatan kita. Waktu kita gundah gulana dan tidak percaya kepada Tuhan, kita lemah, kita enggak kuat. Kita perlu yang namanya ketenangan. Dan ayat ini dikatakan kepada siapa Ibu Bapak? Kepada bangsa Israel. Yang pada waktu itu mereka itu sedang panik. Yehuda itu sedang panik karena ketakutan atas bangsa Asyur. Dan Tuhan katakan, kamu itu harus tinggal tenang. Tetapi kamu tuh enggak tinggal tenang. Malah kamu sibuk cari pertolongan. Sibuk cari pertolongan kepada bangsa Mesir. Dan Tuhan katakan, kalau kamu cari pertolongan dan tidak mendengarkan suara aku, Tuhan katakan, kamu akan celaka. Nah ini inti, ini arti dari ayat Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kita harus menyadari Ibu Bapak, pada waktu kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Kita butuh dikuatkan pada waktu apa? Pada waktu kita tenang. Nah bagaimana Ibu Bapak? Waktu kita mungkin menghadapi ya Ibu Bapak. Situasi keadaan yang begitu panik. Yang begitu enggak pasti. Biasanya apa yang dilakukan Ibu Bapak? Waktu lagi panik-paniknya. Orang kan biasanya, ayo tarik napas supaya tenang gitu. Minum supaya tenang. Dan kemudian si orang itu dibawa dari tempat yang tadinya panik itu dibawa ke tempat yang diasingkan ke tempat yang tenang. Jangan berada di daerah-daerah yang membuat kita jadi gundah gulana. Ditarik, dibawa supaya dianya tenang. Nah Ibu Bapak, kita sama-sama belajar dari perkara ini. Dikatakan bahwa kalau dalam sebuah kepanikan sedang diombang-ambing kita butuh ketenangan. Yang kita butuhkan adalah sebuah tempat. Kita keluar dan mencari sebuah tempat. Dapatkan. Itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi hanya dekat Allah saja. Hanya waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita memperoleh ketenangan. Waktu kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan bisa tenang. Jadi hanya dekatnya sama siapa? Sama Allah. Bukan waktu kita dekat sama pemimpin-pemimpin. Enggak Ibu Bapak. Sama-sama mereka juga mencari kekuatan. Mendapatkan ketenangan hanya kepada Tuhan. Bukan waktu kita dekat Ibu Bapak sama orang-orang tertentu yang bisa kita andalkan. Yang istilahnya punya kekuatan, yang istilahnya punya jabatan lebih besar dari kita. Oh enggak Ibu Bapak. Hanya dekat Allah. Aku tenang. Bukan juga waktu kita dekat dengan pasangan, oh dia sumber kekuatan kita, sumber ketenangan kita. Oh bukan. Bukan artinya kita enggak boleh jalin kedekatan dengan pasangan kita, bukan artinya Ibu Bapak.
Tetapi di sini dikatakan bahwa hanya satu-satunya yang pasti memberikan kepada kita ketenangan itu adalah waktu kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, saya percaya sekali kita mencari Tuhan dan disitulah kita dapat mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Di tengah-tengah kebisingan pada waktu itu begitu anginnya begitu besar. Tuhan katakan kepada Petrus, tenanglah. Dan Petrus tahu, oh Tuhan memanggil dia. Dan Petrus mendengar dan akhirnya apa? Sebuah respon. Sebuah hal yang terjadi. Bagaimana ketika dia tenang, bisa mendengar dengan jelas apa yang Tuhan katakan. Dan perkara dahsyat itu terjadi di dalam kehidupan Petrus. Mari Ibu Bapak, satu hal, miliki ketenangan supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau membagikan adalah apa yang harus kita pahami supaya kita dapat mengatasi ya di dalam ketidakpastian kita peroleh kepastian. Yang kedua adalah miliki kerinduan untuk mengalami berjalan di atas air. Miliki kerinduan untuk mengalami berjalan di atas air. Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, ini dahsyat Ibu Bapak. Lihat, seberapa kita punya keinginan. Seperti Petrus, Tuhan aku ingin. Sekalipun ini badai terjadi di dalam kehidupan aku. Aku mau datang kepadamu dan mau berjalan di atas air. Boleh mau mengalami hal-hal yang sepertinya itu enggak masuk akal. Sepertinya itu enggak mungkin terjadi. Orang gimana mau berjalan di atas air. Saya bisa bayangkan, wow. Aduh keren banget gitu ya. Petrus bisa berjalan di atas air. Keren gitu Ibu Bapak. Ngelayang gitu. Ini kan artinya ada sebuah kekuatan yang menopang dari kakinya Petrus gitu sehingga dia bisa melayang. Dan kekuatan itu apa Ibu Bapak? Kekuatan dari mana? Itu kekuatan supranatural yang mengatasi kekuatan alam. Kekuatan gravitasi enggak ada Ibu Bapak. Yang namanya orang bisa berjalan di atas air. Dan Petrus katakan, Tuhan, aku mau, suruh aku berjalan di atas air. Petrus itu berseru kepada Tuhan. Berseru dan seruan ini, seruan perkataan ini itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pengen gitu ya, waktu lagi badai itu datang. Seruan kita itu membuat Tuhan, wow. Dia berseru kepada aku, dia datang. Artinya apa? Dia itu lagi mencari pertolongan dan datangnya itu hanya kepada aku. Jadi jangan sungkan-sungkan Ibu Bapak seperti Petrus, Tuhan. Aku mau. Pengen mengalami hal-hal yang dahsyat. Hal-hal yang gak masuk akal. Tuhan senang Ibu Bapak. Waktu kita datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan pertolongan daripada Tuhan. Petrus apa? Yang dilakukan oleh Petrus apa? Ketika badai itu datang. Dia datang keluar dari perahu. Dia enggak tinggal di dalam perahu. Dia keluar dari zona nyamannya, zona amannya. Dia berseru kepada Tuhan dan mengalami. Di sini Ibu Bapak kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak. Waktu kita mau mengalami sesuatu daripada Tuhan, ayo kita mau melangkah keluar dari zona aman kita. Terkadang gini, mujizatnya sih, pertolongannya sih mau.
pengen gitu. Saya pengen ngalamin bagaimana Tuhan menolong saya. Tetapi kadang kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita nggak mau keluar dari kungkungan ketakutan kita. Dan akhirnya kita tidak mengalami apa-apa. Dari antara murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami pengalaman yang indah, hanya Petrus. Karena apa? Dia berani melangkah keluar dari perahunya. Kita tinggal memilih. Kita mau menjadi bagian dari murid-murid Yesus yang lainnya, yang hanya tinggal di dalam perahu, atau kita pengen punya kerinduan Tuhan. Saya pengen mengalami hal-hal yang dahsyat. Bagaimana hanya oleh kekuatan Tuhan saya bisa mengalaminya. Ini saya percaya sekali Ibu Bapak. Ini bukan sebuah cerita atau dongeng yang muluk-muluk. Tetapi ini sebuah perjalanan yang kalau kita mau, Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu mau menyatakan pribadinya. Nah, kegagalan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita nggak mau mencoba keluar dari perahu. Mungkin kita bisa beranggapan Petrus berjalan, mungkin hanya sesaat gitu ya. Hanya beberapa langkah tapi akhirnya dia jatuh juga. Saya katakan itu bukan sebuah kegagalan. Yang namanya kegagalan itu apa? Tinggal di dalam perahu dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga tidak mengalami sesuatu yang dahsyat. Tahun 2025 ini Ibu Bapak, tahun yang tidak ada kepastian. Jaminan situasi apapun juga tidak ada sebuah kepastian. Semuanya kita akan dibuat bertanya-tanya. Dan visi kita luar biasa Ibu Bapak. Kita mau memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan katakan, kalau Ibu Bapak baca lagi gitu ya, visi 2025 itu dahsyat Ibu Bapak. Bagi kita kalau kita terus menghidupinya dan terus mengobarkannya. Karena apa? Karena dibutuhkan sikap proaktif kita. Bagaimana kerinduan kita? Karena yang akan dilakukan, yang akan terjadi adalah kita akan memasuki wilayah-wilayah yang baru. Di mana kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja. Perkara-perkara supranatural itu yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Bangsa Israel Ibu Bapak mau masuk ke tanah perjanjian. Dia harus lewati sungai Yordan. Yang tadinya pada waktu itu airnya itu sedang melebak begitu dahsyatnya. Dan bisa melewatinya karena apa? Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Itu sungai ditarik oleh kekuatan Tuhan, mereka bisa berjalan. Ada perkara yang gak masuk akal. Nah, bagaimana Ibu Bapak dengan kerinduan kita? Apakah kita pengen gak mengalami perkara-perkara bagaimana kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Ayo kita miliki kerinduan. Tuhan, aku pengen. Dan kerinduan itu dimulai dari apa? Dimulai dari apa Ibu Bapak? Dimulai dari sebuah kebutuhan. Tuhan, aku butuh. Aku butuh. Kalau tanpa Tuhan, maka aku tidak akan mengalaminya. Orang yang butuh Ibu Bapak, orang yang butuh nih ya, dia akan apa? Dia akan rindu. Dia akan datang. Dia akan mencari, dia akan mendekat. Jadi lewat pesan ini Ibu Bapak, lewat kisah ini kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak.
dua hal. Ketika kita menghadapi sesuatu badai yang dalam kehidupan kita yang gak jelas kapan berhentinya. Satu hal, kita miliki sebuah ketenangan sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan. Dan hal yang kedua, miliki kerinduan. Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa melewatinya. Tanpa Engkau aku mau melewati perkara ini dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk bisa mengatasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Badai apapun, saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita mengandalkan Tuhan, ada perkara-perkara dahsyat menyertai kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.